nama saya Ismail dari Prodi Teknik Industri semester 2. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang soal UAS fisika yang terdiri dari 5 soal. Langsung saja kita ke nomor 1. Pada nomor 1 kali ini sudah saya gambarkan sebuah gambar ilustrasi pada sebuah koper. M adalah massa sebuah koper, S adalah jarak dari koper dan membentuk sudut 45 derajat. G di sini adalah gaya gravitasi dari sebuah koper. Yang ditanyakan adalah sebuah percepatan dan waktu. Jawab di sini sudah saya tuliskan sebuah rumus dari gaya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, percepatan di sini belum diketahui. Kita akan menggunakan rumus kedua. M dikali G dikali sin 45 derajat sama dengan massa dikali percepatan. Langsung saja kita masukkan ke rumus yang sudah saya tuliskan. M di sini sama dengan 8 dikali G sama dengan 10 dikali sin 45 derajat. Jika kita mencari sin 45 derajat, kita bisa mencari pada sebuah tabel atau pada sebuah kalkulator. Nah, di sini saya sudah mencarinya dengan sebuah kalkulator dan hasilnya adalah 0,7. Kita masukkan lagi M8 dikali A percepatan. Karena percepatan belum diketahui, maka kita masukkan saja 8 kali 10 kali 0,7. 80 sama dengan 56 sama dengan 8 kali A. 56 bagi 8 sama dengan, kita hitung dengan kalkulator, hasilnya adalah 7. Jadi percepatannya adalah 7 second kuadrat. Terima kasih. Jeda. Dalam soal yang B, 1B adalah menggunakan rumus GLBB. Nah, dan hasilnya adalah akar 8 banding 7 second. Langsung ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah sebutkan dan jelaskan 3 jenis gaya dalam fisika, dan gaya dalam fisika dibagi menjadi 2. Langsung saja. Gaya dalam fisika terbagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang timbul akibat dari sentuhan, atau yang dimaksud mungkin adalah dua benda yang saling bersentuhan. Contoh dari gaya sentuh adalah gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang timbul akibat tidak ada sentuhan dari benda lain. Contohnya adalah gaya gravitasi. Contoh dari gaya otot. Dalam ilustrasi berikut tergambar sebuah orang sedang mendorong balok, memindahkan sebuah balok maksudnya. Nah, orang tersebut memerlukan sebuah tenaga atau yang disebut dengan otot untuk memindahkan balok dari sisi kiri ke sisi kanan. Contoh yang kedua adalah gaya gesek. Di sini adalah sebuah mobil. Pengertian dari gaya gesek sendiri adalah dua benda atau dua benda yang saling bergesekan antara yang satu dengan benda yang kedua tersebut. Nah, di dalam ilustrasi berikut adalah sebuah mobil.
Kenapa sebuah mobil? Karena dalam sebuah mobil terdapat ban mobil yang bergesekan dengan permukaan jalan. Nah, di situ terdapat gesekan yang disebut dengan gaya gesek. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang timbul akibat adanya gaya gravitasi bumi. Di sini digambarkan dari sebuah pohon kelapa. Nah, yang berbuah banyak, jika kelapa tersebut jatuh, pastinya akan jatuh ke tanah. Nah, disitulah terjadinya gaya gravitasi. Kembali ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah jelaskan bagaimana hubungan matematis antara gaya berat dengan massa. Jelaskan perbedaan keduanya dengan melibatkan perbedaan berat benda di atas permukaan bumi dan 30 km di atas atmosfer. Kalau dilogikakan di atas atmosfer berarti kita logikakan saja di atas bulan. Secara matematis hubungan antara berat dan massa dapat dituliskan dengan rumus W sama dengan M kali G. W sama dengan massa benda, W berat benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Gaya berat dan massa memiliki hubungan yang berbanding lurus. Begitu juga dengan percepatan gravitasi bumi. Perlu diketahui, jika massa sebuah benda adalah 10 kg di bulan, tentunya juga sama. Massa 10 kg di atas atau di bumi. Yang membedakan adalah berat. Jika berat di bulan sebuah benda adalah 16,7 Newton, dan jika kita bawa ke bumi, berat akan berubah menjadi 98 Newton di bumi. Nah, kesimpulannya adalah massa di bulan dan di bumi itu relatif sama. Jika berat, cenderung mungkin lebih berat di bumi. Otomatis di bulan berat itu akan semakin menjadi ringan. Lanjut ke nomor 4. Hitung resultan vektor gaya dan tentukan arah resultan vektor gaya tersebut. Sudah diketahui F1, F2, dan yang dicari adalah F3. Untuk mencari nilai X dan Y, kita harus membuat sebuah tabel seperti ini. Nah, cara membacanya adalah jika Y-nya 0, maka X-nya adalah -4 karena arahnya ke kiri. Dan jika di F2 adalah X-nya 0, maka Y-nya adalah 6 karena arahnya ke atas. Jadi positif. Mencari F3 bisa dimasukkan dengan rumus cos 53 derajat. Cos 53 derajat adalah 0,6. Sudah diketahui hasilnya adalah 0,8 dan 12,4. Kita masukkan lagi ke rumus di akar pangkat dan dikuadratkan. Nah, seperti ini hasilnya. Kita tinggal melanjutkan. Akar 25 adalah 5, dan akar dari 6,18 adalah, kita tulis lagi saja, 6,18. Nah, sekarang adalah yang B, arah resultan. B, arah resultan adalah tan theta sama dengan Fy dibagi Fx sama dengan 12,4 dibagi 0,8 sama dengan
15,5 sama dengan 86,3 derajat. Kembali ke soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah jelaskan perbedaan energi potensial dan energi kinetik. Jelaskan menggunakan contoh. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Sedangkan energi kinetik adalah bentuk energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Nah, contohnya energi potensial adalah ketapel. Nah, saat kita menarik ketapel, maka kedudukan batu yang dijepit oleh suatu kalep pada ketapel akan semakin menarik. Nah, sedangkan kita kalau sudah melepaskan ketapel, nah disitu adalah terjadinya energi kinetik karena pergerakan dari sebuah batu yang bergerak. Kalau kita belum melepaskan ketapelnya, maka disitu terjadi sebuah energi potensial karena kedudukan ketapel dan kedudukan batu yang semakin semakin agak menjauh, berarti energi potensial semakin besar. Nah, tentunya jika energi potensial semakin besar, maka energi kinetik akan menjadi kecil. Tentunya itu semua karena kedudukannya. Nah, jika kembali ke contoh yang kedua adalah pohon kelapa. Di dalam pohon kelapa ini yang dinamakan energi kinetik adalah ketika buah dari pohon kelapa ini jatuh, itu terjadi energi kinetik karena pergerakan dari sebuah kelapa tersebut. Nah, kalau yang dinamakan energi potensial dari kelapa adalah saat kelapa belum jatuh dan masih menempel pada pohon kelapa. Kenapa dinamakan energi potensial? Karena kedudukannya terhadap bumi. Energi potensial tersebut adalah suatu benda yang masih menyimpan atau namanya pergerakannya.